Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 285. Hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah daftar peringkat praktisi seni bela diri yang paling kuat. Ketika mereka melihat daftar itu, semua orang terkejut. Yang teratas dalam daftar adalah nama baru, John Du. Nomor 1, John Du. Kekuatan, tidak diketahui. Identitas, tidak diketahui. Catatan, dia mengalahkan martial superior kelas 3 dengan kekuatan tertinggi sebagai praktisi seni bela diri. Sambil melihat ini, semua orang tercengang. Itu benar. Dia benar-benar mengalahkan martial superior kelas 3 dengan kekuatan tertinggi sebagai praktisi seni bela diri. Itu gila. Berita itu seperti bom meledak di forum online Wulin. Mereka mulai berdiskusi dengan sengit. Bahkan catatan resmi mengakuinya. Daftar peringkat mencatat informasi yang benar-benar nyata. Itu ditunjukkan pada catatan resmi, jadi itu benar. Ya dewa. Tapi bagaimana mungkin? Ini mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang baru saja saya lihat? Martial superior kelas 3 dipukuli oleh seorang praktisi seni bela diri. Apakah ini di dunia nyata? Bahkan jika itu ada dalam daftar, itu tidak selalu benar. Daftar praktisi seni bela diri hanyalah daftar rata-rata. Daftar pemimpin bela diri akan lebih persuasif. Karena John Du ini sangat kuat, ia harus memiliki namanya di daftar pemimpin bela diri. Mari kita periksa itu. Ketika itu keluar, banyak orang setuju. Kemudian, banyak orang berbondong-bondong ke daftar pemimpin bela diri dan mulai mencari namanya. Sama seperti daftar praktisi seni bela diri, ada 5.000 tempat di daftar pemimpin bela diri. Setiap orang dalam daftar memiliki beberapa informasi pribadi di file. Segera, seseorang menemukan John Du dalam daftar. 3123, John Du. Informasi di bawah peringkat itu sama dengan 0. 1 di daftar praktisi seni bela diri. Ketika mereka terus mencari di daftar, mereka menemukan bahwa Zhou Jin adalah martial superior kelas 3. Dan John Du adalah seorang praktisi seni bela diri. Itu mengejutkan semua orang di forum online Wulin. Daftar pemimpin bela diri memiliki kredibilitas besar di lingkaran seni bela diri karena hasil peringkat diteliti oleh operator forum sendiri. Itu tidak mungkin salah. Namun meski begitu, orang merasa sulit untuk menerima fakta ini. Tidak hanya orang-orang yang martial superior kelas 1 atau kelas 2 merasa tidak dapat diterima, tetapi juga orang-orang yang mencapai puncak tingkat praktisi seni bela diri tidak ingin percaya bahwa John Du lebih kuat daripada mereka. Setiap praktisi yang mencapai puncaknya memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat, berpikir bahwa mereka adalah salah satu dari jenis di dunia seni bela diri. Penampilan John Du benar-benar mengubah pandangan semua orang tentang puncak tingkat praktisi seni bela diri. Ada perdebatan serius di forum. Praktisi dari seluruh dunia berkumpul di pos, mempertanyakan dengan ganas. Di sisi lain, orang-orang yang telah menyaksikan pertempuran muncul di forum dan memberitahu mereka apa yang mereka lihat. Beberapa dari mereka bahkan memanggil Penatua Yi. Mereka memanggilnya bukan hanya karena Penatua Yi adalah tokoh utama dalam lingkaran seni bela diri Jiangjing tetapi juga karena pertempuran diadakan di kediamannya dan dia adalah saksi. Hasilnya, semua yang mereka dapatkan membuktikan bahwa benda ini nyata. Namun meski begitu, masih banyak orang yang tidak mau mempercayainya. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa fakta itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan persetujuan dari forum online Wulin dan bukti dari banyak orang yang hadir di istana, mereka tidak akan mempercayainya. Akhirnya, untuk menghindari pertikaian sengit para praktisi antara Jiangjing dan tempat-tempat lain, Penatua Yi harus datang sendiri. Dia mengirim posting di forum. Itu benar. Mereka yang tidak percaya bisa datang dan melihatnya. Dalam posting tersebut, Penatua Yi hanya memotong untuk mengejar dan hanya mengkonfirmasi keberadaan pria misterius itu. Dia menyatakan bahwa pria misterius mengalahkan superior martial kelas 3. Dan dia juga mengumumkan bahwa pertemuan konsultasi akan diadakan di rumahnya Kamis depan. Pria misterius itu berjanji akan muncul di pertemuan berikutnya, jadi dia meminta mereka yang ragu tentang John Du untuk datang ke pertemuan itu. Begitu pos ini keluar, itu menjadi fokus perdebatan sengit di antara para praktisi di seluruh negeri. Ketika orang-orang mengetahui bahwa pria misterius itu akan muncul Kamis depan, mereka semua bersemangat dan ingin bertempur dengannya. Mereka ingin melihat apakah pria misterius itu sesuai dengan namanya. Biasanya Penatua Yi tidak akan terlibat dalam konflik seperti itu. Tetapi hal-hal di luar kendali kali ini, dia harus mengatakan sesuatu sebagai senior di lingkaran seni bela diri Jiangjing. Tentu saja, yang lebih penting, pria misterius itu menuntut seorang guru pada pertemuan minggu depan. Mudah untuk menemukan master. Karena masalah ini telah menimbulkan kehebohan dan menarik perhatian orang-orang di seluruh negeri,
Penatua Yi memutuskan untuk mengikuti arus dan mempublikasikan pertemuan itu, yang dapat membuat mereka yang menilai orang misterius datang ke pertemuan itu. Dengan melakukan ini, ia dapat menyelesaikan argumen para praktisi, memenuhi permintaan pria misterius itu dan bahkan mengundang para pejuang dari seluruh negeri untuk datang dan bertukar gagasan yang berkontribusi pada pengembangan lingkaran seni bela diri Jiangjing. Untuk membunuh 3 burung dengan 1 batu. Kenapa tidak? Pikir Penatua Yi. Namun, argumen sengit di forum dan ketakutan praktisi tidak ada hubungannya dengan Fang Qiu. Setelah meninggalkan istana, Fang Qiu kembali ke sekolah, berganti pakaian, dan pergi ke asrama untuk tidur. Dia masih belajar di sekolah. Pada akhir pekan, ia mengambil liburan 2 hari untuk membaca buku pelajaran dengan hati-hati dan meninjau pelajarannya, karena minggu depan akan ada ujian dari berbagai mata pelajaran di sekolah. Meskipun dia yakin bahwa dia akan lulus ujian, Fang Qiu tidak berani ceroboh dan meninjau semua pengetahuan. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, itu hari Kamis lagi. Pada sore hari, Fang Qiu keluar dari ruang pemeriksaan dan mengulurkan tangannya untuk meregangkan di bawah sinar matahari yang cerah dan hangat. Semua ujian akan segera berakhir. Hanya ada 1 ujian terakhir yang tersisa. Setelah ujian besok, dia akhirnya bisa pulang untuk liburan dan merayakan tahun baru. Lebih baik aku makan dulu, gumam Fang Qiu. Melihat ruang pemeriksaan, Fang Qiu menyeringai ketika melihat teman-teman sekelasnya masih menguji dan kemudian menuju ke kantin. Itu bagus. Saya bisa pergi lebih awal setelah mengikuti ujian. Dan saya tidak perlu mengantri untuk mendapatkan makanan. Pikirnya. Fang Qiu kemudian datang ke kantin. Dia mendapat makanan segar dan duduk di dekat pintu. Di. Saat dia hendak makan, teleponnya berdering. Ketika dia mengeluarkan telepon, Fang Qiu melihat bahwa itu adalah nomor aneh dari kota Jiangjing, jadi dia segera mengangkatnya tanpa ragu-ragu. Halo, katanya. Apakah itu Fang Qiu? Sebuah suara yang familiar datang dari ujung telepon. Ya, dan kamu? Tanyanya. Halo, pria di ujung telepon itu tertawa dan berkata, saya adalah anggota staf Asosiasi Pengobatan Tiongkok Kota Jiangjing. Nama keluarga saya adalah Ma. Anda bisa memanggil saya Tuan Ma. Ya, Tuan Ma. Fang Qiu mengangguk. Aku menelepon untuk memberitahumu bahwa kamu telah lulus ujian. Selamat. Pak Ma berkata, Anda bisa datang dan mendapatkan sertifikat Anda kapan saja. Oh. Fang Qiu mengangguk bahagia. Dia bisa menjadi dokter pengrajin nyata setelah mendapatkan sertifikat. Dengan sertifikat ini, ia dapat belajar lebih banyak tentang obat-obatan. Yang paling penting adalah buku harta karun. Menjadi seorang pengrajin dokter berarti bahwa ia memiliki hak untuk berdagang buku harta karun dengan orang lain. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan buku harta karun seperti Theory of Bone Setting. Aku akan ke sana sebentar lagi, terima kasih, Tuan Ma, kata Fang Qiu buru-buru. Dia kemudian menutup telepon. Setelah makan cepat, Fang Qiu bergegas ke Asosiasi Pengobatan China Kota Jiangjing. Itu hanya pukul 11.30 pagi, setengah jam sebelum reses formal. Waktu makan siang dan istirahat berlangsung hingga jam 2 siang. Fang Qiu mendapat 2,5 jam. Itu banyak waktu untuk mendapatkan sertifikat. Sekitar 10 menit kemudian, Fang Qiu tiba di gedung asosiasi. Kali ini, dia tidak perlu menunggu. Begitu dia tiba, dia langsung dibawa ke ruang konferensi di lantai 3. Di ruang konferensi, beberapa pria tua sedang menunggu. Mereka tersenyum sambil melihatnya. Fang Qiu, kamu punya keterampilan. Melihat Fang Qiu, penatua berwajah bulat membuka mulutnya dan berkata, setelah seminggu pengamatan oleh asosiasi kami, 24 pasien yang Anda rawat telah disembuhkan, dan Anda telah membuktikan kepada kami dengan kekuatan Anda bahwa Anda dapat memenangkan medali seorang dokter pengrajin. Ketika dia berbicara, lelaki tua berwajah bulat itu membuka sebuah kotak kayu di atas meja dan mengeluarkan sepiring. Ternyata itu adalah medali perunggu yang memiliki emas bertatahkan giok. Itu tampak seperti medali dalam kompetisi internasional, tetapi lebih tipis. Jika diganti dengan batu giok, itu sama dengan liontin batu giok yang akan dikenakan orang kaya di ikat pinggang mereka di zaman kuno. Ambil piringnya, kata pria tua berwajah bulat itu. Fang Qiu maju untuk menerima piring. Setelah ia mengambil medali dan melihatnya dengan hati-hati, ia menemukan bahwa bagian depan medali itu diukir dengan gambar Senong, sedangkan bagian belakangnya diukir dengan kata, pengrajin. Selamat menjadi dokter pengrajin. Pria tua berwajah bulat itu berseri-seri. Terima kasih, senior. Fang Qiu tersenyum dan menundukkan kepalanya. Pria tua berwajah bulat itu menganggukkan kepalanya dengan puas dan kemudian menambahkan, selain itu, mengingat penampilanmu yang luar biasa dalam ujian,
kami sepakat untuk mengizinkanmu memilih buku dari arsip asosiasi kami. Saat Fang Qiu mendengar itu, matanya bersinar. Apakah itu buku harta karun? Tanya Fang Qiu. Kamu tahu buku harta karun? Pria tua berwajah bulat itu bertanya dengan heran. Ya. Fang Qiu tersenyum dan mengangguk. Ya, kau benar, lelaki tua berwajah bulat itu menganggukkan kepalanya dan berkata, hanya buku harta karun yang bisa masuk ke arsip asosiasi kita. Tetapi meskipun itu adalah buku harta karun, tidak banyak dari mereka. Hanya ada 3, dan Anda hanya dapat memilih salah satunya. Terima kasih. Fang Qiu mengangguk dan menunjukkan rasa terima kasihnya. Baiklah, ikuti aku. Saat dia berbicara, pria tua berwajah bulat itu berdiri dan membawa Fang Qiu ke sebuah kamar di sudut lantai 3, yang sepertinya sudah lama tutup mulut. Orang tua itu membuka pintu dan masuk. Dari luar, itu tampak seperti ruangan yang sudah lama tertutup, tapi di dalam sangat bersih. Di dalam kamar, tidak ada rak buku, hanya sebuah meja. Di atas meja, ada 3 buku. Setiap buku memberi kesan perubahan yang tak terlukiskan. Tentukan pilihanmu, kata pria tua berwajah bulat itu, sambil menunjuk ke 3 buku. Terima kasih masih bersama channel Kerot Susu. Bab 286. Berdiri di depan pintu, lelaki tua berwajah bulat itu menunjuk ke 3 buku di atas meja. Lanjutkan. Fang Qiu mengangguk dan masuk. Fang Qiu langsung ke meja dan menemukan buku-buku ini sangat berbeda satu sama lain. Yang pertama adalah catatan-catatan medis Tiongkok yang terkenal, yang secara khusus mencatat banyak penyakit sulit dan berbagai patologi. Yang kedua adalah tentang akupuntur. Yang ketiga adalah tentang tulang. Mengetahui isi dari 3 buku harta karun, Fang Qiu tidak berpikir terlalu banyak dan langsung mulai memilih. Dia telah melihat banyak catatan medis ketika dia berada di kota Qimen. Sekarang dia belum dapat sepenuhnya memahami catatan medis biasa. Membuat pilihan buta tidak akan ada gunanya untuk studinya tentang pengobatan Tiongkok tradisional. Karena itu, catatan medis tidak diperlukan untuk saat ini. Pilihan kedua adalah pengaturan tulang. Ketika dia di sekolah, Fang Qiu sudah mendapatkan teori of bone setting, jadi buku harta ini tidak berguna baginya. Bahkan jika dia bisa belajar sesuatu darinya, hanya ada sedikit peluang dia bisa mendapatkan peningkatan. Karena itu, akupuntur adalah satu-satunya. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil buku kedua, akupuntur dasar. Ketika dia mulai belajar kedokteran dan pada hari pertama dia belajar dari Su Miaolin, dia memutuskan bahwa dia tidak ingin hanya mempelajari salah satu mata pelajaran etika kedokteran, tetapi ingin mempelajari semuanya. Dia harus unggul dalam semua mata pelajaran pengobatan Tiongkok sehingga dia bisa menyembuhkan tuan lama. Diagnosis dan resep adalah metode dasar. Obat-obatan herbal adalah jalan tengah studi Fang Qiu. Akupuntur adalah langkah selanjutnya. Fang Qiu perlu mulai belajar akupuntur, jadi akan tepat baginya untuk memilih buku harta karun, akupuntur dasar. Mengambil buku itu, Fang Qiu tidak sabar untuk segera mengambilnya. Tiba-tiba, matanya menyala. Ada sesuatu di dalamnya. Dia mendapat perasaan yang sama dari buku ini ketika dia menemukan teori bone setting di perpustakaan sekolah. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa ada sesuatu dalam buku itu. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memeriksa apa itu. Lagi pula, buku harta ini adalah hadiah dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Dan lelaki tua itu masih menunggu di luar. Jika dia menemukan ada sesuatu dalam buku itu, dia mungkin akan mengambilnya kembali. Ketika dia memikirkan hal ini, Fang Qiu buru-buru mengeluarkan akupuntur dasar dari arsip. Sudah membuat pilihanmu? Pria tua berwajah bundar itu bertanya sambil tersenyum. Dengan anggukan kepalanya, Fang Qiu mengangkat buku di tangannya dan menunjukkannya kepada orang tua itu. Hah! Ketika dia melihat buku itu di tangan Fang Qiu, pria tua itu berkata dengan terkejut, mengapa kamu memilih yang ini? Dari 3 buku, ini yang terbaik untukku. Fang Qiu menjawab. Memang. Pria tua itu mengangguk. Kami telah melihat informasi Anda, saya tahu Anda dapat mengatur tulang. Buku harta karun penetapan tulang itu baik untuk Anda, tetapi itu tidak bisa memberi Anda terlalu banyak perbaikan. Buku harta karun catatan medis agak sulit bagi Anda mempertimbangkan kekuatan Anda saat ini. Ini yang Anda pilih akan menjadi yang terbaik untuk Anda. Sejujurnya, buku harta ini adalah yang paling sederhana dari 3 buku harta karun, karena catatan itu bisa dibaca di begitu banyak buku medis. Jika itu bukan salah satu dari buku harta karun, itu akan dikeluarkan. Karena selalu ada buku harta karun, pasti ada alasan untuk itu. Mungkin ada beberapa teknik akupuntur yang tersembunyi di dalamnya, kata Fang Qiu sambil tersenyum. Itu poin yang bagus. Pria tua berwajah bulat itu mengangguk puas.
Karena kamu telah memilih ini, itu berarti kamu berhubungan dengannya. Dengan itu, dia menutup pintu arsip. Apakah semua orang yang lulus ujian pengrajin memiliki buku harta karun? Fang Qiu bertanya. Tentu saja tidak. Pria tua berwajah bulat itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kami memiliki sistem penilaian kami sendiri. Para siswa yang mengikuti tes hanya tahu apakah mereka telah lulus atau tidak, tetapi tidak tahu berapa banyak poin yang mereka dapatkan dalam tes. Hanya mereka yang telah mencapai jumlah poin tertentu yang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buku harta karun. Mereka yang telah mencapai skor sempurna pasti akan mendapatkan buku harta karun. Yang mana aku? Tanya Fang Qiu. Buat tebakan. Pria tua berwajah bulat itu tertawa dan berjalan pergi. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia yakin bahwa dia jelas jenis kedua, jenis yang mendapat skor sempurna. Kemudian dia menyusul orang tua itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pria tua berwajah bulat itu, Fang Qiu naik taksi dan kembali ke sekolah. Ketika Fang Qiu kembali ke sekolah, jam 7:30 siang. Siswa sudah selesai makan siang. Ada banyak orang di seluruh sekolah. Mereka berkumpul untuk meninjau buku-buku itu. Dengan sertifikat dan buku harta karun, dia langsung kembali ke kamar asramanya. Zhu Benzeng dan dua lainnya tidak di asrama. Mereka mungkin pergi ke perpustakaan untuk meninjau. Karena ujian akhir, perpustakaan penuh hampir setiap hari, jadi mereka bertiga memikirkan perpustakaan setiap saat. Mereka melakukan segalanya dengan tergesa-gesa, termasuk makan, karena mereka perlu mendapatkan tempat di perpustakaan. Bagaimanapun, berbagai buku dan bahan dapat ditemukan di dalamnya, yang membantu mereka meninjau dengan mudah. Retak. Fang Qiu menutup pintu kamar. Dia kemudian duduk di mejanya segera. Dia membuka buku harta karun dan mulai menyentuhnya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Fang Qiu mendapat selembar kertas kuning tua. Sama seperti yang dia dapatkan sebelumnya, itu benar-benar kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Menyentuh kertas, Fang Qiu merasakan sesuatu yang akrab sekaligus. Dia menutup matanya dengan jari-jarinya bergerak di atas halaman dengan absolute touch. Semua surat mulai muncul dalam benaknya seperti panah melesat ke benaknya dari jauh. Metode akupuntur bervariasi dalam semua jenis cara, mengambil esensi dari 100 aliran pemikiran dan mengumpulkan teknik ribuan sekolah. Fang Qiu menggigil saat membaca dua baris pertama. Dua kalimat ini telah menyatakan dengan jelas bahwa apa yang dicatat dalam buku itu bukan hanya akupuntur biasa, tetapi berbagai teknik rahasia akupuntur. Isinya bukan hanya satu metode akupuntur, tetapi juga sintesis banyak metode. Ini adalah kejutan bagi Fang Qiu. Ketika dia hampir selesai membaca, itu sangat mengejutkan bagi Fang Qiu. Kekuatan pendorong metode ini adalah sebuah pemikiran, prinsipnya adalah sebuah ide. Gunakan pikiran seperti jarum, untuk menegakkan. Ketika dia membaca pengantar terakhir, semua yang diketahui Fang Qiu tentang akupuntur berubah seolah-olah dia telah melihat dunia yang sama sekali baru. Metode akupuntur yang dicatat di halaman ini bahkan lebih kuat daripada jarum emas atau perak. Selain itu, sampai batas tertentu, Anda bahkan tidak perlu jarum. Bagaimana bisa Fang Qiu tidak kagum? Bukan itu saja yang tertulis di halaman. Dia terus membaca dan menemukan bahwa itu juga mencatat metode pelatihan pikiran dari teori bone setting. Wow, bagaimana ini bisa terjadi? Dia bahkan lebih terkejut melihat metode ini. Mengapa mereka semua ada di halaman ini? Siapa yang melakukan ini? Fang Qiu mulai berpikir. Dia benar-benar ingin tahu tentang siapa yang telah memasukkan halaman ini ke dalam buku, dan mengapa setiap halaman kosong dalam buku harta mengandung metode pelatihan mental. Rupanya, ini disembunyikan oleh seseorang dengan sengaja. Tapi siapa? Dan mengapa dia melakukan itu? Dan metode rahasia yang dia sembunyikan ini, mustahil untuk dideteksi tanpa sentuhan absolut. Siapapun yang bisa melakukan ini harus memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Kalau tidak, mustahil untuk meletakkan metode rahasia ini di halaman kosong. Apa yang bisa dipastikan adalah bahwa pria itu melakukan ini dengan sengaja untuk memberikan metode ini kepada seseorang yang bisa melihatnya. Apakah dia mencari seseorang dengan kekuatan seperti itu? Atau, Fang Qiu juga tidak mengerti, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sama seperti sebelumnya, dia dengan cepat mengingat seluruh halaman itu di benaknya, dan kemudian menyingkirkan halaman kosong itu untuk diamankan. Itu tidak sama dengan Cannon of Poison. Dia tidak akan berani menghancurkannya. Bagaimanapun, ini adalah warisan berharga dari para leluhur. Itu harus diteruskan ke generasi berikutnya. Halaman ini tidak dapat dibaca oleh orang-orang biasa, bahkan oleh orang-orang dengan niat jahat, jadi Fang Qiu tidak khawatir tentang keamanan metode rahasia ini.
Karena pelatihan pikiran dicatat dalam setiap metode rahasia, apakah itu berarti bahwa pikiran adalah kemampuan yang sangat kuat dan sangat diperlukan? Fang Qiu berpikir sendiri. Dia telah berlatih sejak dia mendapatkan metode dari Boneting, tetapi sejauh ini kekuatan mentalnya tampaknya tidak sekuat itu. Metode rahasia pengobatan Tiongkok, kekuatan pikiran, jarum pikiran. Fang Qiu tenggelam dalam pikirannya. Dia menemukan bahwa kekuatan pikiran tampaknya terikat pada pengobatan tradisional Tiongkok. Dia juga tahu bahwa, selain pengobatan Tiongkok, kekuatan pikiran memiliki banyak fungsi lain, seperti telekinesis. Namun, karena itu terkait dengan pengobatan Tiongkok tradisional, itu berarti kekuatan mental menyatu dengan peran penting dalam pengobatan Tiongkok tradisional. Kalau begitu, aku akan terus menerobos kekuatan ini, untuk melihat seberapa kuat itu. Fang Qiu mengambil keputusan. Sejauh yang dia ketahui, karena berhubungan erat dengan pengobatan tradisional Tiongkok, dengan peningkatan kekuatan mental, mungkin dia bisa menemukan beberapa cara misterius untuk menyembuhkan tuan tua sebelumnya. Selain itu, Fang Qiu perlu belajar akupuntur. Dengan buku ini, Fang Qiu tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk akupuntur umum, tetapi prasyarat untuk berlatih metode akupuntur ini adalah kekuatan mental. Fokus pada pikiranku, pikirnya. Segera, dia menyingkirkan halaman itu dan mulai menonton koin tembaga, melatih pikirannya. Namun, setelah periode pelatihan ini, psikokinesisnya telah meningkat banyak. Dia bisa mengendalikan 10 koin. Dan 10 koin tembaga lagi. Ketika dia ingin menambahkan lebih banyak koin tembaga, Fang Qiu mengerutkan kening. Dia ingat bahwa dia hanya membeli 10 koin tembaga, jadi dia tidak punya 1 koin tambahan, apalagi 10. Yah, kalau begitu aku harus menggunakan koin normal. Dia membuka laci mejanya dan mengeluarkan 20 koin 1 yuan, yang dia tabung untuk bas ketika dia mendapat uang kembalian. Sekarang mereka berguna. Setelah mengeluarkan koin, dia melihat-lihat sebentar sebelum menemukan paku. Dia segera membagi 20 koin itu menjadi 4 tumpukan dan meletakkannya di atas meja. Dia kemudian memegang paku di tangannya dan menggunakan kekuatan internalnya untuk menembak 4 kali berturut-turut. Tiba-tiba, kekuatan menusuk lubang di setiap koin. 4 tumpukan koin ditusuk, dan lubang-lubang itu berada di tempat yang sama. Itu buang-buang uang. Ketika selesai, dia berseru dan menggantung 20 koin dengan benang merah dan mulai menggunakan pikirannya untuk mengendalikan mereka.